Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap semuanya kabar baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing agar selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Lalu untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ikatan kimia. Apakah sebelumnya teman-teman pernah mendengar apa itu ikatan kimia? Jika pernah mendengar, coba teman-teman sedikit menebak apa saja sih fenomena ikatan kimia yang ada di sekitar kita? Yang pasti banyak ya fenomena ikatan kimia yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu seperti contoh air yang selalu kita temui di setiap hari. Air merupakan materi yang penting bagi kehidupan kita. Sebagian besar kebutuhan pokok kita menggunakan air. Bahkan dalam tubuh, air penting untuk menjaga DNA dari kerusakan, mengantarkan nutrisi ke seluruh bagian tubuh, dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Kita mengetahui air memiliki rumus senyawa H2O. Air tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, supaya teman-teman semua lebih mengerti tentang ikatan kimia, mari kita simak bersama-sama PPT yang sedang saya tampilkan ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi untuk pencapaian saat kita belajar ikatan kimia. Yang pertama, menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia. Lalu yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan ikatan kimia. Yang keempat, menyajikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ikatan kimia yaitu ada 4. Materi yang akan kita pelajari yang pertama ada kestabilan atom, 2. Ikatan ion, 3. Ikatan kovalen, dan yang keempat ikatan logam. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah suatu hal yang dilakukan atom untuk berikatan. Ikatan kimia adalah interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Lalu contoh ikatan kimia yang sederhana yaitu ada garam. Contoh ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam. Di dalam garam mengandung unsur yaitu Na dan Cl yang jika terjadi proses ikatan kimia yaitu membentuk NaCl. Lalu unsur-unsur yang terdapat di alam itu pun juga saling berikatan satu dengan yang lainnya. Jarang di alam terdapat unsur yang keadaan bebas. Contoh saja logam besi, yaitu di periodik unsur dilambangkan dengan huruf Fe terdapat dalam mineral hematit Fe2O3, magnetit F2O4, maupun limonit HFeO2. Secara alamiah, besi tidak terdapat dalam keadaan bebas atau murni. Mengapa unsur jarang ditemukan dalam keadaan bebas? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, unsur di alam yaitu jarang ditemukan dalam keadaan bebas. Lalu, mengapa unsur jarang ditemukan dalam keadaan bebas? Karena dalam bentuk bebasnya, unsur tidak stabil dan cenderung membentuk ikatan dengan yang lainnya. Maka dari itu, mengapa unsur di alam jarang ditemukan
dalam keadaan bebas karena untuk mencapai kestabilan unsur-unsur tersebut melakukan proses ikatan kimia untuk mencapai kestabilannya dan cenderung berikatan dengan ikatan yang lainnya juga supaya untuk membentuk proses ikatan kimia agar mencapai kestabilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kestabilan atom. Nah, untuk kestabilan atom yaitu terdapat pada gas mulia. Pada sistem periodik unsur terdapat unsur-unsur yang stabil. Unsur-unsur tersebut terdapat pada golongan 8A, yaitu golongan gas mulia. Nah, apa sih gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Unsur pertama gas mulia yang ditemukan yaitu argon. Nah, yang menemukan yaitu seorang kimiawan Inggris yang bernama Sir William Ramsay. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan oleh konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet atau duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah, biasanya bertanda positif. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada tabel periodik. Di mana sih golongan 8A? Golongan 8A yaitu terdapat pada urutan yang paling pinggir di sebelah kanan yang warnanya ungu. Nah, itu adalah golongan 8A. Yang pertama, di urutan pertama ada He, terus yang kedua Ne, yang ketiga Ar, yang keempat Kr, yang kelima Xe, dan yang terakhir Rn. Itu semua adalah golongan 8A. Seperti yang telah kita lihat di tabel periodik tadi, yaitu golongan 8A adalah golongan gas mulia yang unsur-unsurnya sangat stabil. Dan bisa kita lihat konfigurasi elektron dari gas mulia. Yang pertama adalah unsur He dengan urutan kulit pertama yaitu 2. Lalu ada Ne dengan nomor atom 10, yaitu dengan urutan kulit atom yang pertama yaitu 2, lalu kulit atom yang ketiga yaitu 8. Lalu selanjutnya ada Ar dengan nomor atom 18. Kulit pertama terdiri dari 2, lalu 8, lalu 8 lagi. Lalu yang keempat ada Kr dengan nomor atom 36. Dengan urutan kulit atom yang terluar yaitu yang terdalam yaitu 2, 8, 18, 8. Lalu ada Xe dengan nomor atom 54 dengan urutan kulit dengan urutan nomor atom yaitu 2, 8, 18, 18, 8. Lalu ada Rn dengan nomor atom 56 yang urutannya itu 2, 8, 18, 32, 18, 8. Lalu mengapa tadi saya bilang ada oktet dan juga duplet? Menurut Lewis, oktet yaitu adalah elektron valensi yang mencapai kestabilan angka 8. Dan duplet yaitu elektron valensi yang kestabilannya hanya 2.
konfigurasi elektron untuk mencapai kestabilannya yaitu dengan syarat oktet dan duplet. Dan syarat itu yaitu oktet untuk 8 dan duplet 2. Nah, unsur-unsur yang memenuhi kaidah oktet dan duplet atau memiliki elektron valensi 8 atau 2 yaitu dapat mencapai kestabilan unsur. Lalu bagaimana suatu unsur dapat mencapai kestabilan seperti kestabilan pada gas mulia? Nah, ini ada aturan oktet dan duplet. Kita ambil contoh yaitu unsur Na dengan nomor atom 11. Dan jika kita konfigurasikan yaitu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 dengan elektron valensi 1. Nah, untuk mencapai kestabilannya, jika kita mengikuti aturan duplet, yaitu ada angka 2. Nah, Na hanya memiliki elektron valensi yaitu 1. Maka Na harus melepas 1 elektron agar stabil untuk mencapai kestabilan. Lalu ada lagi kita ambil contoh unsur Cl dengan nomor atom 17 dan jika kita konfigurasikan yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 dengan elektron valensi yaitu 7. Untuk mencapai kestabilan dengan mengikuti aturan oktet, elektron valensi dari Cl harus memenuhi angka 8 agar mencapai aturan oktet. Maka Cl harus menerima 1 elektron agar stabil dan jika setelah menerima elektron valensi Cl yaitu menjadi 8 dan itu sudah memenuhi kaidah oktet. Lalu kesimpulan dari kestabilan unsur yaitu suatu unsur dapat mencapai kestabilannya sesuai dengan aturan oktet dan duplet dengan cara membentuk ikatan ion atau berikatan dengan unsur lain agar mencapai kestabilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur Lewis. Sebelum membahas struktur Lewis, tadi kan kita sudah membahas tentang kestabilan unsur. Nah, di dalam kestabilan unsur tersebut ada menurut Lewis kestabilan unsur terdapat pada gas mulia yang disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh dengan mengikuti kaidah oktet dan duplet. Nah, bagaimana cara menggambarkan konfigurasi elektron? Struktur Lewis dapat kita gambar dengan simbol titik atau silang. Cara penggambaran elektron valensi dari atom-atom yang digunakan untuk berikatan yaitu kita ambil contoh dengan Cl dengan nomor atom 17. Kalau kita konfigurasikan yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 dengan elektron valensi 7. Kita ambil dua angka di paling akhir yaitu 7. Jika sudah memenuhi kaidah oktet yaitu kita dapat mengambil dengan elektron valensi 8. Namun karena Cl harus menerima 1 elektron lagi akan memenuhi elektron valensi yaitu dapat kita gambarkan dengan Cl titik dengan titik-titik yaitu seperti itu, ada 2 di atas, 1 di samping, 2 di samping dan 2 di bawah dengan jumlah titik yaitu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena elektron valensi dari Cl yaitu 7. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ikatan kimia adalah interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Nah, di dalam ikatan kimia, yaitu ada ikatan yang lainnya. Yang pertama ada ikatan ion, kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Lalu di dalam ikatan kovalen itu juga ada beberapa macam, seperti ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ion atau ikatan ionik yaitu terjadi karena adanya perbedaan muatan antar ion positif dan ion negatif. Maka ion positif dan negatif akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Pada ikatan ionik terjadi transfer elektron antara satu atom ke atom lainnya. Oleh karena itu, perpindahan elektron, maka atom yang mendapat elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jika ketambahan elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau bisa dikenal dengan istilah anion. Sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau kation. Karena adanya perbedaan muatan antara ion positif atau negatif, yaitu tadi dapat terjadi gaya tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Lalu di dalam ikatan ionik itu terbentuk antar unsur logam dan non-logam. Nah, bagaimana sih proses pembentukan ikatan ionik atau ikatan ion? Saya ambil contoh yaitu unsur Na dengan Cl. Seperti yang sudah kita konfigurasikan tadi dengan unsur Na nomor atom 11 yaitu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya 1. Dan Cl dengan nomor atom 17 yaitu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 dengan elektron valensi yaitu 7. Karena tadi Na belum stabil, maka Na harus melepas satu elektronnya agar stabil. Lalu untuk Cl, karena Cl juga tadi belum stabil, yaitu Cl harus menerima satu elektron agar stabil. Seperti yang dapat kita lihat, Na plus Cl yaitu menjadi Na plus dan plus Cl min. Lalu hasilnya menjadi Na plus Cl, NaCl, yaitu garam. Ada pula sifat dari senyawa ionik, yaitu yang pertama membentuk kristal, kedua titik didih dan titik lelehnya yang tinggi, ketiga entalpi peleburan dan penguapan yang tinggi, lalu keempat keras namun rapuh, yang kelima larut dalam air, yang keenam larutan dan lelehan dapat mengantarkan listrik, dan yang ketujuh isolator yang baik. Nah, sebelum membahas ke materi selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan, atau ingin mencatat bisa di screenshot dari video ini. Apa sih ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Syarat ikatan kovalen: satu, sama-sama menangkap elektron, dan yang kedua sama-sama unsur non-logam. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang,
Ikatan kovalen yaitu memiliki banyak macam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ikatan kovalen tunggal atau ikatan kovalen rangkap satu. Ikatan kovalen rangkap satu terjadi apabila satu pasang elektron yang dipakai bersama-sama. Hanya satu pasang elektron ya. Nah, sudah kan tadi H dan Cl tadi sudah kita bahas, yaitu sama-sama melakukan pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi kita dapat tulis H dan Cl yaitu dengan H strip 1 lalu unsur Cl. HCl berikatan satu pasang elektron sehingga bisa digambarkan dengan strip 1. Selanjutnya ada ikatan kovalen tunggal rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini dapat terjadi apabila dua pasang elektron yang dipakai bersama-sama. Jika tadi rangkap 1 satu pasang elektron yang dipakai bersama-sama, kalau sekarang rangkap 2 yaitu dua pasang elektron yang dipakai bersama-sama. Seperti pada gambar contoh ada oksigen dengan unsur O2. O memiliki nomor atom 8. Dan jika kita gambarkan menggunakan struktur Lewis, yaitu kita gambar dulu unsur O-nya. Unsur O yang pertama kita gambarkan dengan tanda silang dengan jumlah elektron valensi yaitu 6. Jadi kita gambar dulu silangnya ada 6. Lalu untuk O yang sebelahnya kita gambar juga huruf O-nya. Lalu kita beri tanda titik. Karena tadi O yang di sebelah sudah menggunakan silang, agar tidak terjadi sama dan agar kita dapat membedakan dengan mudah, yaitu kita gambar dengan titik dengan jumlah titik yang sama, yaitu sama-sama 6. Lalu kita beri tanda lingkaran agar kita mengetahui rangkap 2 atau rangkap 1. Tanpa lingkaran pun juga bisa, karena sudah bisa kita lihat yaitu ada dua pasang elektron yang memakai bersama-sama. Selanjutnya di dalam ikatan kovalen tunggal yaitu ada ikatan kovalen rangkap 3. Untuk yang rangkap 3 ini juga sama seperti rangkap 1 dan 2, yaitu memiliki syarat terjadi apabila terdapat 3 pasang elektron yang saling memakai bersama-sama, seperti yang rangkap 1 dan 2 tadi. Sebagai contoh yaitu nitrogen dengan unsur N. N memiliki nomor atom 7. Seperti yang dapat kita lihat yaitu dengan titik dan silang seperti O tadi, kita gambar dulu unsur N-nya. Lalu untuk N yang pertama kita gambar dengan tanda silang, dan unsur yang kedua kita gambar dengan tanda titik. Lalu setelah kita gambar, kita dapat melihat ada berapa elektron yang memakai bersama-sama. Dan untuk N ini yaitu ada 3. Lalu untuk cabang yang terakhir dari ikatan kovalen yaitu ada ikatan kovalen koordinasi. Di dalam ikatan kovalen koordinasi ini memiliki syarat yaitu ikatan yang menggunakan elektron secara bersama-sama, tapi pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom. Seperti yang ada di contoh, yaitu kita ambil unsur amonium dengan rumus NH4+. Dapat kita tulis dengan struktur Lewis seperti itu. Kita tulis dulu unsurnya, lalu kita tulis
struktur Lewisnya dengan tanda titik atau silang. Dan kita sudah memasuki poin yang terakhir, yaitu tentang ikatan logam. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron, atau dapat kita sebut juga dengan lautan elektron, dan ion logam bermuatan positif. Contoh dari ikatan logam yaitu ada logam besi, seng, dan perak, atau ada lagi dialab mungkin. Namun kita ambil contoh yaitu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pandangan yang lebih ke arah mekanik kuantum, elektron konduksi membagi kepadatan mereka di antara semua atom yang berfungsi sebagai entitas netral atau tidak bermuatan. Ikatan logam memainkan peran dalam berbagai sifat fisik yang dimiliki oleh sesuatu logam, seperti kekuatan, duktilitas, konduktivitas termal, dan listrik, serta kilauan. Lalu, ikatan logam juga memiliki sifat. Yang pertama, memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, berkilau dan memantulkan cahaya, dapat ditempa, memiliki variasi kekuatan mekanik. Lalu yang terakhir, titik leleh dari sifat ikatan logam ini sangat tinggi. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya tentang materi ikatan kimia untuk pelajaran dan tambahan ilmu hari ini. Untuk tambahan pemahaman materi hari ini, saya akan memberi sedikit tugas. Jangan lupa dikerjakan. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup kelas ya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa pelajari materi berikutnya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.